Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah kami bikin mengenai judulnya yaitu pengurangan derau atau noise pada citra dokumen kertas menggunakan filter Gaussian dan median. Di sini kelompok kita mengambil referensi judul yang dibuat oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2022. Yang disusun oleh Nelson Farel Fedora, Irfan Maulana, serta Kuku Waji Prayoga. Selanjutnya mengenai latar belakang, masalah, dan tujuan. Slide ini menjelaskan dasar pemikiran dan penelitian yang dilakukan. Citra dokumen memiliki peran yang sangat penting dalam proses arsip digital, dokumentasi, dan pelestarian informasi, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, maupun administrasi. Namun, dalam proses digitalisasi, dokumen melalui scanner atau kamera sering muncul gangguan berupa noise atau derau. Noise ini dapat menyebabkan dokumen terlihat buram, muncul bintik-bintik, serta menurunkan keterbacaan teks dan detail gambar. Hal tersebut menjadi masalah karena dapat mengurangi kualitas informasi yang tersimpan dalam dokumen digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi noise pada citra dokumen dengan menerapkan filter Gaussian dan filter median. Diharapkan dengan penggunaan metode tersebut, kualitas citra dokumen dapat meningkat sehingga lebih jelas, bersih, dan mudah dibaca. Selanjutnya mengenai konsep dasar citra digital dan noise. Slide ini membahas konsep dasar citra digital sebagai landasan penelitian. Citra digital tersusun dari kumpulan piksel, di mana setiap piksel memiliki nilai intensitas tertentu. Pada citra grayscale, nilai intensitas tersebut berada pada rentan 0 hingga 255. Dengan nilai 0 mewakili warna hitam dan 255 mewakili warna putih. Dalam proses akuisisi citra, sering muncul gangguan yang disebut noise. Noise merupakan distorsi yang menyebabkan perubahan nilai piksel secara acak sehingga citra menjadi kurang jelas. Dua jenis noise yang umum ditemukan pada citra dokumen adalah Gaussian noise dan salt and pepper noise. Gaussian noise memiliki karakteristik berupa noise acak yang tersebar merata di seluruh citra. Sedangkan salt and pepper noise muncul dalam bentuk titik-titik hitam dan putih yang tersebar secara acak. Keberadaan noise ini dapat mengganggu detail citra dan menurunkan kualitas visual, sehingga perlu dilakukan proses pengurangan noise. Selanjutnya adalah tentang metode filter Gaussian. Slide ini menjelaskan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu filter Gaussian. Filter Gaussian merupakan metode pengolahan citra yang bekerja dengan menggunakan distribusi Gaussian untuk memberikan bobot pada piksel tetangga di sekitar piksel pusat. Prinsip utama dari metode ini adalah smoothing atau penghalusan. Pada prosesnya, piksel yang berada lebih dekat dengan piksel pusat akan memiliki bobot lebih besar dibandingkan piksel yang lebih jauh. Hal ini membuat hasil penghalusan menjadi lebih alami dan merata. Filter Gaussian termasuk dalam filter linier yang efektif dalam mengurangi noise, khususnya Gaussian noise. Namun demikian, penggunaan filter Gaussian juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menyebabkan penurunan ketajaman pada tepi citra,
Meskipun begitu, metode ini tetap banyak dipakai atau digunakan karena mampu meningkatkan kualitas citra secara keseluruhan sebelum dilakukan proses pengolahan lanjutan. Nah, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Koko Aji Prayoga. Di sini nama saya Nelson, dengan NIM 14122300109. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang metode filter median. Filter median mengganti nilai piksel dengan median dari piksel tetangga. Prinsip filter median: nilai tengah setelah pengurutan piksel dalam kernel. Karakteristiknya adalah filter non-linear yang mempertahankan tepi, sangat efektif untuk menghilangkan salt and paper noise. Nah, pada penjelasan kali ini, filter median bekerja dengan cara yang cukup berbeda dibanding filter Gaussian. Pada filter ini, kita mengambil sekumpulan piksel di sekitar piksel pusat, misalnya dalam ukuran kernel 3x3. Semua nilai piksel tersebut kemudian diurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar. Lalu nilai tengahnya dipilih sebagai nilai piksel baru. Dengan cara ini, nilai ekstrim yang biasanya muncul akibat noise, seperti titik hitam, titik putih, pada salt and paper noise, tidak akan terpilih sebagai nilai median, sehingga noise tersebut dapat dihilangkan. Karena filter median tidak dapat melakukan perataan seperti filter Gaussian, tepi teks pada dokumen tetap tajam dan tidak mengalami blur. Sehingga alasan mengapa filter median sangat cocok untuk pengolahan citra dokumen. Untuk selanjutnya adalah dataset dan citra uji. Dokumen teks hitam putih, hasil scan atau foto dokumen arsip, format citra grayscale 8 bit, mengandung noise, Gaussian, dan salt and paper. Dataset yang digunakan ini merupakan contoh ilustrasi dokumen nyata, sehingga mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dokumen hasil scan atau foto sering mengandung berbagai jenis noise karena faktor pencahayaan, seperti kualitas kamera atau kualitas scanner yang mungkin kurang jernih dalam pemrotetan. Citra kemudian dikonversi ke grayscale 8 bit agar proses filtering lebih sederhana dan fokus pada intensitas, bukan warna. Dengan adanya dua jenis noise sekaligus, yaitu Gaussian dan salt and paper, dataset ini sangat tepat untuk menguji dan membandingkan performa filter Gaussian dan median. Untuk selanjutnya adalah dari hasil penerapan filter Gaussian. Nah, pada tahap ini, filter Gaussian diterapkan menggunakan kernel berukuran 5x5, yang berarti setiap piksel dipengaruhi oleh 25 piksel di sekitarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa noise yang tersebar merata dapat dikurangi dengan cukup baik. Permukaan citra menjadi lebih halus, menjadi lebih bersih. Namun, karena filter Gaussian melakukan smoothing atau perataan intensitas, beberapa bagian tepi teks menjadi sedikit kabur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Gaussian efektif untuk mengurangi noise, filter ini kurang ideal jika prioritas utamanya adalah menjaga ketajaman teks dokumen. Untuk selanjutnya adalah hasil penerapan filter median. Proses filtering menggunakan kernel 3x3. Nah, pada filter median digunakan kernel 3x3 yang cukup untuk mendeteksi dan menghilangkan noise impulse, sehingga dengan jelas bahwa bintik-bintik hitam dan putih yang muncul akibat salt and paper noise hampir sepenuhnya menghilang. Keunggulan utama filter median terlihat pada ketajaman teks yang tetap tajam dan tetap terjaga karena tidak terjadi proses perataan intensitas seperti pada filter Gaussian. Oleh karena itu, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa filter median memberikan hasil yang sangat optimal untuk citra dokumen kertas,
terutama pada noise influence. Baik, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irfan Maulana. Terima kasih. Oke, untuk kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya, Nelson, untuk perbandingan dari filter Gaussian dan filter median. Di sini untuk perbandingannya dan analisisnya, di sini ada beberapa untuk perbandingan mulai dari pengurangan noise Gaussian, pengurangan salt and paper, dan ketajaman teks. Untuk pengurangan salt and paper di sini Gaussian sangat baik, bukan sangat baik, mohon maaf, bukan sangat baik, tapi Gaussian baik, Gaussian sedang. Di sini untuk pengurangan salt and paper, untuk noise-nya dia baik, untuk salt and paper-nya dia sedang, untuk ketajaman teks dia menurun. Untuk filter median dia sedang dalam ketajaman teks. Untuk pengurangan salt and paper-nya dia sangat baik, ketajaman teksnya dia sangat terjaga. Untuk kesimpulannya di sini, Gaussian itu efektif untuk noise merata, proses cepat. Untuk median, optimal untuk noise impulse dan preservasi detail. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Kedua filter efektif mengurangi noise pada citra, dokumen. Filter median lebih optimal untuk dokumen dan salt and paper noise. Untuk rekomendasi, gunakan median filter untuk preservasi ketajaman teks dan dokumen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.